Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau disediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Khotbah ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dan kepada kita juga, supaya setiap orang kaya di hadapan Allah. Kaya berarti mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 berkata, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Tujuan akhir dari pengajaran ini seperti dalam ayat 21,
Dikatakan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Mari kita lihat nats ini. Ada 3 bagian. Pertama ayat 13 sampai ayat 15. Itulah pengajaran atau yang berdasar dari permohonan seorang anak muda yang kaya, yang meminta Tuhan Yesus untuk hakim atas warisan leluhurnya. Ayat 16 sampai ayat 20, Yesus menolak dan Yesus memberi perumpamaan atau pengajaran. Ayat 21 adalah tujuan dari perumpamaan tersebut. Itulah tujuan renungan kita juga, khotbah kita hari ini, kaya di hadapan Allah. Kembali kepada nats, saudara. Permohonan anak muda kaya supaya Yesus menjadi hakim atas warisan yang dia terima dari orang tuanya. Saudara, atas dasar warisan atau harta, dia meminta orang lain. Dia meminta kepada Yesus untuk membagi hartanya. Yesus dengan terang menolak, sembari bertanya, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas kamu?" Penolakan ini sangat lembut, yang di dalamnya ada pengajaran yang sangat dalam. Yesus tahu yang terjadi dalam benak orang muda ini. Maka Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Saudaraku, kembali kepada perumpamaan dalam ayat 16 sampai ayat 20. Ada orang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Apakah yang akan kuperbuat? Dia berpikir, dia merencanakan menambah lumbung-lumbungnya yang lebih besar lagi, supaya harta dari jerih lelahnya, gandum, barang-barangnya disimpan di sana. Sampai di sana belum ada masalah, saudaraku. Itu baik kalau kita boleh memanage apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang menjadi masalah dalam ayat 19. Dia berkata kepada jiwanya, "Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Dalam perumpamaan itu firman Tuhan kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, kaya tidak masalah. Merancangkan apa yang terbaik untuk menyimpan barang-barang tidak salah. Makan minum tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita bersandar kepada kekayaan kita tersebut. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang bodoh." Maaf saudaraku, kekayaan tidak ada hubungannya dengan orang bodoh. Kemiskinan juga tidak ada hubungannya dengan orang bodoh. Dan ini tidak cacian, tetapi menunjuk kepada suatu keadaan hati yang tidak paham dan tidak mengerti akan kehendak Allah ketika kita miskin dan di saat kita terlebih kaya. Saudaraku, demikianlah jadinya bagi orang yang mengumpulkan harta, tetapi
tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya maksudnya mati dan tidak bersyukur dan tidak menikmati jerih lelahnya di hadapan orang banyak dan di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Batak, luangan si suada. Saudaraku, topik minggu kita, jauhilah ketamakan, keserakahan dan kesombongan. Hamok kusom. Itu jelas-jelas dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat 10. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup sangat besar faedahnya atau memberi keuntungan besar. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta. Jauhilah ketamakan. Yang kedua, marilah menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Pengertian kaya tadi sudah kita singgung adalah mengerti kehendak Tuhan. Itu jelas dalam Efesus 5 ayat 17. Kita teringat dengan khotbah Yesus di bukit, bagian daripada ucapan bahagia Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Maka miskin dan kaya sebenarnya di hadapan Tuhan tak perlu dipertentangkan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang miskin atau yang kaya secara harta, mari mengerti, mari berlomba-lomba, mari mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita akan kehendak Tuhan dalam semua kondisi yang kita hadapi. Jangan-jangan yang miskin harta sekarang semakin sombong, Bapak, Ibu. Jangan-jangan yang miskin harta semakin kikir dan lari dari kenyataan. Dan yang kaya harta menjadi orang-orang yang sudah mengerti akan kehendak Tuhan. Tujuan dari khotbah ini, manusia yang miskin, manusia yang kaya harta, kini dipanggil menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengerti akan kehendak Allah. Kiranya Tuhan melalui kuat kuasa rohnya memampukan kita menjadi orang-orang yang